Gembor-gembor, ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anaknya kena Siapa narkoba. tuh? Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Nah, Ibunya Jokowi itu kafir. Tentang papa saya dan adik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya, tidak usah marah-marah sama Mbak Umi Lail. Umi Laila ini menghina Pak Haji Roma Irama. Ingat ya, jangan pernah menghujat Neng Laila yang bicara fakta. halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, topik yang lagi trending sekarang adalah pertarungan antara Umi Laila vs Rhoma Irama. Apa sih permasalahannya? Oke, jadi sempat dimana ada ceramah ya, ataupun pengajian lah ya. Umi Laila itu sebut menyinggung kata Rhoma Irama yang menggembor-gemborkan tidak boleh pakai narkoboy. Anaknya kok ketangkep narkoboy gitu. Dan akhirnya sama netizen juga dibongkar nih ya, bahwasanya Rhoma Irama dulu pernah ya memfitnah Jokowi gitu. Fitnahnya apa? Ya, dia memfitnah ibu Jokowi kafir. Ya, gimana perasaan Ibu Jokowi gitu ya. Dan kita juga bakal melihat respon dari netizen nih. Jadi kayak pro kontra nih. Nanti kira-kira kalian pendukung mana nih? Antara kalian pendukung Rhoma Irama atau Umi Laila? Kita bakal ngelihat pendukungnya berdebat. Wih, seru banget nih perdebatannya ya. Ya, nggak usah berlama-lama, kita bakal mulai videonya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin terima kasih. Yang belum, subscribe dulu. Dan jangan lupa juga kalian tinggalkan jejak dengan cara kalian bisa berkomentar, like, komen, share, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu saat video viral di-upload. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks yang di bawah, dan di situ teman-teman bisa berkomentar apapun. Karena komentar dari teman-teman dari super thanks ini bakal kita bacakan di akhir video kepada penonton. Ya, nggak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini dia videonya ya. Kita coba dengerin video dari Umi Laila dulu yang menyinggung dengan sebutan Rhoma Irama. Allahumma sholli ala Muhammad. Stop. Bu, pangapunten kalau melihat situasi lari-lari zaman sakniki. Nek dulu lari-lari sakniki niku pergaulane tambah mboten karu-karuan. Pergaulane tambah gak karu-karuan. Jenengan paham bosok gak karu-karuan mboten? Paham. Jadi tambah mboten karu-karuan. Tengene griyane kula niku ada orang jual sabu-sabu, narkoba. Niku nyambi kali dodolan sosis. Sedangkan pembeli sosis ingkang digoreng niku rata-rata anak kecil, terus ya. Anak kecil. Kita tidak tahu apakah ada barang yang dicampurkan ke dalam sosisnya. Kita tidak tahu, banyak sekali lari-lari alit kecanduan namine sabu-sabu, namine narkoba, yang dimana dia mau tidak mau ketergantungan, dekne kudu tuku maneh. Dia harus membeli lagi. Kadang-kadang Bu, kita sebagai orang tua sampun berusaha menjaga, ngoten nggih? Yeah. Cuma ada kadang-kadang anak niki wonten mawon. Kene mawon kali lingkungane. Leres nggih Bu nggih? Terbukti bahwa ada orang ingkang gembor-gembor, ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake kena siapa narkoba. tuh? Sinten Bu? Oh, mboten semerap. Rhoma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku Dinyanyiin memang lagunya. suka. Astagfirullahaladzim. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Kok enak sih? Ini loh jawabannya. Oh. Betul nggih? Ayo coba. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Alah, enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal pangapunten Rhoma Irama niku lagunya saya Bu. Apik. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata Colongan. putrane dhewe kena narkoba. Cowboy. Makanya zaman ini tambah suwe tantangannya tambah Ya, suwe. itulah video yang viral. Oke, jadi karena gua nggak mau penonton FKR termakan dengan hoak, ini video baru atau video lama, oke gue jelasin. Jadi video itu diupload oleh Muhammad Amin Channel dengan judul Ning Umi Laila sebut Haji Rhoma Irama ngaji sambut Ramadan 1445 Hijriah 10 Maret 2024 di Pemalang. Nah, ini salah satu channelnya ya yang mengupload ini, dan ini durasinya hampir 3 jam. Jadi teman-teman kalau nggak mau nonton potong-potongan ini, teman-teman bisa langsung nonton aja ke durasi 2-3 jam ini ya. Ya, tapi inilah intinya yang viral dengan kata-kata tersebut, dan ini diupload sekitar 1 bulan yang lalu. Oke. Nah, sampai sini akhirnya merespon lah sosok Rhoma Irama. Nah, ini dia respon dari Rhoma Irama. Dicari-cari kelemahan Rhoma Irama. Dibicara-bicarakan kelemahan orang, aib orang.
Dibuka-buka rahasia orang. Ini riba. Riba. Mau tahu sanksinya orang berriba? Ayuhibbu ahadakum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumuh, pasti kamu akan membencinya. Bahwasanya ini udah menjadi aib Rhoma Irama. Tapi mau dibilang aib sih, ya dia seorang public figure gitu. Jadi wajar banget ketika dia tersorot. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini disebut Rhoma Irama tadi membongkar aib dia? Ya, kita coba lihat satu komentar netizen di sini yang membuat kita tersorot ya. Tanya aja diri sendiri, apa kita udah bener apa enggak? Nah, kenapa netizen bilang seperti itu? Ada jejak digital di mana Rhoma Irama serupa ceramah memfitnah Ibu Jokowi. Kita lihat ceramahnya seperti apa. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Nah, Jokowi Muslim, orang tuanya Kristen. Nah, itu ceramahnya ya. Ceramah, ini pengajian atau kayak gimana gue nggak tahu karena ini video lama ya. Di video itu kan Rhoma Irama menyebut kalau ibunya Pak Jokowi Kristen padahal Islam. Nah, ini kok bisa sekelas Rhoma Irama termakan hoak gitu ya. Tapi nggak sampai situ aja, Rhoma Irama akhirnya minta maaf ya. Karena mungkin dia ngerasa bersalah. Kita lihat video permintaan maaf Rhoma Irama ke Jokowi. Ini yang Allah katakan tadi, kita diperintahkan berbuat baik dengan suku apapun, agama apapun. Tapi ketika memilih pemimpin, ini kita dilarang keras gitu loh. Ini masalahnya. Jadi tolong dibedakan bahwa ada yang bersifat muamalah, itu nggak ada masalah. Tapi yang bersifat akidah, ini nggak bisa ditawar-tawar, Mas Jokowi. Ya, jadi saya sama Anda, sama Ahok, sering saya katakan, I love you all. I love you all. Jadi kita nggak ada masalah dalam berbangsa. Begitu juga mengenai ibu Anda. Ya. Sampaikan sama ibunda bahwa maaf saya. Oke, dia minta maaf ya. Saya tidak semata-mata mengatakan ibunya Jokowi itu kafir, tidak. Yang dituduhkan kepada saya bahwa Rhoma Irama itu memfitnah ibunda Jokowi. Ini tidak saya lakukan. Yang saya katakan adalah Jokowi itu orang tuanya Kristen. Nah, ini pun saya dapat dari internet. Ya fitnah, kalau misalnya dapat dari internet tapi nggak ada data. Oke, mungkin salah paham aja. Itu pun oke, saya minta maaf. Ya. Tapi nggak tahu sih, itu termasuk fitnah atau tidak teman-teman ya. Oke, kita coba lihat tanggapan netizen ya, karena gue juga bingung dengan video permintaan maaf ini. Ning Umi Laila mewakili. Ya, oke. Rhoma tahu dari internet, sedangkan Umi Laila fakta real seluruh Indonesia juga tahu. Sama presiden kok bilang Anda piye itu Rhoma Irama ini? Oh, enggak. Ini video lama ya, tahun 2012. Tapi nggak tahu di tahun 2012 itu Jokowi udah jadi presiden apa belum ya teman-teman? Gue agak lupa nih ya. Dan hal menariknya, walaupun Jokowi difitnah kayak gitu, Jokowi itu ternyata fans berat banget sama Rhoma Irama. Ini ada salah satu kalimat yang bisa menandakan Jokowi fans berat banget nih sama Rhoma Irama. Raja Dangdut Haji Rhoma Irama, bahkan banyak lagunya yang Pak Jokowi hafal saya dengar. Apa benar tuh? Iya, penggemar Bang Haji saya itu. Penggemar berat. Penggemar beratnya padahal Jokowi bisa itu. Ya? Pak Jokowi nyanyikan satu lagu dari Rhoma. Aduh, gimana ya perasaan Jokowi pas waktu itu ya? Difitnah ibunya Kristen. Ya banyak Pak, Bang Karni banyak. Satu bait aja. Kalau perlu saya bisa duet dengan Haji Rhoma Irama malam ini. Yang darah muda lah, Darah muda. Silakan. Darah muda, darahnya para remaja. Kita bisa lihat ya, Pak Jokowi fans berat banget sama Rhoma Irama. Ya, itu hanya sedikit informasi aja sih ya. Dan hanya nggak sampai situ aja. Dan ini merespon dari sosok anak Rhoma Irama ya. Siapakah? Ini dia salah satu anak Rhoma Irama meresponnya ya. Namanya Debbie Farasmari Irama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soal tausiahnya Ustazah Laila yang katanya nyinyir tentang papa saya dan adik saya. Jadi banyak nyenggol lah ya. Papa yang minta saya menanggapi
yang sebenarnya sih nggak kepingin saya tanggapi. Karena begini ya, saya rasa Ustazah Laila itu sebagai seorang guru agama juga paham lah bahwa jangankan Rhoma Irama, Nabi Nuh aja diuji oleh anak. Emang Nabi ada ya gitu. Banyak nabi-nabi lain lah diuji oleh keluarganya, oleh istrinya dan sebagainya. Jadi apalagi Rhoma Irama gitu, yang manusia zaman now ya. Dan untuk Mas Ridho sendiri kan alhamdulillah. Jadi orang yang baik itu kan bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang mau memperbaiki kesalahannya. Gitu. Dan sejauh ini Mas Ridho sudah berusaha untuk memperbaiki semuanya, untuk memperbaiki dirinya gitu. Jadi apapun yang disampaikan oleh Ustazah Laila itu sebetulnya beliau sebagai seorang ustazah, sebagai seorang ulama, ngerti lah kalau manusia itu pasti ada cobaannya gitu ya. Jadi kan Ustazah Laila hanya memberikan contoh gitu. Rhoma Irama public figure ya, jadi pasti Rhoma Irama bakal kesebut namanya. Ya saya nggak perlu menanggapi apa yang perlu saya tanggapi, apa yang perlu bapak saya dan adik saya tanggapi gitu. Apalagi apa? Ya sama papa saya dan Ustazah Laila itu kan sama-sama ngerti ilmu gitu. Jadi saya juga nggak merasa dirugikan ya. Saya, papa saya, adik saya, keluarga saya gitu nggak merasa dirugikan apa-apa dengan gibahannya ustazah itu gitu ya. Harusnya sih kagak dirugikan. Begini loh, orang biasa aja ngegibah itu dosa. Dibilang ngegibah, wah. Ya semua orang ngegibah itu dosanya tuh seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Apalagi kalau dilakukan oleh seorang ulama yang harusnya menjadi panutan. Assalamualaikum. Ya, kita bisa garis bawahi, jadi anaknya Rhoma Irama hampir nggak suka dengan penyebutan ucapan Umi Laila menyebut anaknya terjerat kasus narkoba. Padahal sih emang fakta sih ya. Ya itulah. Dan kita coba lihat tentang netizen, segimana responnya. Sejak kapan Umi Laila mendapat gelar ustazah? Nggak tahu. Next, semangat Ning Umi Laila, apa yang Anda sampaikan sesuai fakta, bukan hanya katanya. Oke, next, tetap dukung Umi Laila. Gimana kabar Rohama mengomentari keluarga Jokowi? Emang pantas? Iya, nggak pantas ya. Cek next. Coba kamu bilang, Pak kamu, kenapa menghina orang tua Jokowi Kristen? Sementara Ustazah Laila itu fakta, Jokowi itu fitnah. Oke, jadi kita bisa garis bawahi yang permasalahan netizen. Rhoma Irama dengan santainya dulu membilang di depan orang ramai juga, entah lagi acara pengajian ataupun ceramah. Karena kita tadi bisa lihat Rhoma Irama pakai baju muslim, pakai peci, terus ngomong Jokowi itu Islam tapi lihat orang tuanya Kristen. Nah, itu kan di depan orang lama. Berarti hampir mirip-mirip nih ya. Cuma bedanya satu, belum terbukti ya, bisa kita garis bawahi kalau kata netizen ini fitnah. Sedangkan Umi Laila ngomong di depan orang pengajian, dia bilang Rhoma Irama anaknya terkena narkoba. Ini fakta. Aduh, gimana nih? Kalian dukung mana nih jadi ya? Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda nih ya. Ada pendukung Rhoma Irama, ada pendukung Jokowi. Oke, kita coba ke pendukungnya sekarang ya. Oh iya, sebelum ke pendukungnya ternyata ada video yang viral juga nih. Kalau lagu ini di-recycle kembali kayaknya seru. Silahkan tebak judul. Nah, ini ada Umi Laila dengan Rhoma Irama. Apakah mereka sudah baikan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan kolaborasi kami dalam single. Nah, kalau kalian lihat, perhatikan wajahnya, itu bukan asli. Bukan wajah asli Umi Laila, tapi ini pakai AI ya. Jadi penonton FKR Project, kalian nggak boleh kemakan hoax ya. Jadi Rhoma Irama, Umi Laila sudah baikan, membuat lagu. Enggak. Ini adalah sosok Anissa Rahman. Nah, ini fakta yang sebenarnya ya. Itu video
Rhoma Irama kolaborasi dengan Anissa Rahma menyanyikan lagu Virus Corona. Nah, ini aslinya tuh wajahnya cuma diedit ya, pakai AI biar wajahnya mirip Umi Laila. Oke. Jadi sampai sekarang sih kabar infonya sih belum ada baikan ya. Oke, kita coba dengerin langsung aja ke netizen ya. Teruntuk Ning Umaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Saya sebenarnya nggak mau ikut-ikutan, saya juga nggak mau komen, tapi banyaknya inbox yang masuk membahas terkait dengan salah satu penceramah ustazah yang saat ini sedang viral. Dia itu menyampaikan sesuatu yang harusnya tidak perlu disampaikan. Yang pertama, apa itu? Berdakwah itu adalah mengajak. Penceramah itu digandrungi banyak orang. Terus kalau mau ceramah, lebih baik itu belajar mencari hadis, mencari sesuatu yang menguatkan keimanan kita. Bukan malah mencari keburukan, kejelekan orang lain lalu dipakai untuk bahan ceramah, untuk tema dakwahnya. Nauzubillah min zalik. Itu sama saja Anda menggunjing, sama ada Anda menggibah, sama aja Anda itu melakukan hal yang tidak baik. Astagfirullahaladzim. Oke, ini dari mungkin ini sisi pendukung Rhoma Irama. Oke, kita balik ke sisi pendukung Umi Laila. Buat para pendukungnya Pak Haji Rhoma Irama, yang sabar ya, tidak usah marah-marah sama Mbak Umi Laila. Yang dikatakan Mbak Umi Laila itu benar, itu nyata. Sebetulnya itu cuma sedikit peringatan buat Pak Haji Rhoma Irama. Bahwa di dalam hati Pak Haji Rhoma Irama ada sifat yang tidak baik. Pak Haji pernah mengatakan, ibunya Pak Jokowi agamanya Kristen. Itu kalau saya yang mengartikan sama dengan kafir. Kok kafir, Pak? Dan pemilu kemarin sangat mendukung perubahan. Dulu mendukung Pak Prabowo, sekarang mendukung Pak Anies. Karena Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Intinya Pak Haji Rhoma Irama sangat membenci Pak Jokowi. Masuk kata-katanya bisa jadi. Di dalam batin pendukung Pak Jokowi sama dengan yang diucapkan Mbak Umi Laila. Ini dari sesepuh kita ya. Wah, ya kita bisa lihat sih, emang sih kalau kita lihat Rhoma Irama emang pendukungnya 01 ya, sampai bawa-bawa Islam juga di salah satu penyampaian dia, dihubung-hubungkan lah Anies pemimpin yang baik segala macem. Gue agak lupa sih, tapi gue pernah ngebahas dia ya. Kita coba lihat respon dari netizen. Rhoma menghina Jokowi, Neng Umi Laila membela. Rhoma sudah sepuh, harusnya banyak tahu. Agak kena ya. Next. Ya, itu Pak, bener. Rhoma Irama itu mengatakan istrinya Pak Jokowi Kristen, tapi kata-kata Ning Umi Laila. Masalahnya Umi Laila itu penceramah, bukan mau gibah. Yoi, karena kan Umi Laila kayaknya sih kalau gua tonton videonya ya, walaupun gua nggak nonton secara 3 jam full, tapi itu hanya memberikan contoh ya, memberikan contoh. Ya wajar-wajar saja, karena Rhoma Irama seorang public figure. Menurut gua itu hal yang wajar karena dia seorang public figure dan itu emang fakta. Kecuali itu nggak fakta, nah itu baru gibah sepertinya dan nggak dipublish ya. Itu kan depan orang ramai ya, tapi nggak tahu sih karena semua orang punya arti sendiri-sendiri ya. Next, kita lanjut lagi ke pendukungnya. Siapa nih? Apakah Rhoma Irama? Seorang pendakwah harusnya tidak seperti itu ya. Tidak mengumpamakan atau menyebut nama seseorang untuk dijadikan contoh, apalagi yang disebut itu adalah nama besar Bapak Haji Rhoma Irama, padahal Bang Haji lebih senior dari Anda dan Pak Haji sudah banyak memberikan kontribusi untuk bangsa Indonesia, dan Anda sebagai seorang ustazah baru meniti karir tapi sudah membuat atau menyebut nama Bang Haji Rhoma Irama dengan mengumpamakan sesuatu yang sangat sensitif.
Setiap manusia sudah pasti mendapatkan ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji Rhoma Irama sudah banyak makan asam garam di dunia hiburan dan dunia dakwah. Jadi kalau Anda menyebutkan Haji Rhoma Irama untuk sebagai perumpamaan hal yang negatif, menurut saya tidak etis. Ya Bu Ustazah, kan Rhoma Irama diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya tersandung kasus. Bahkan Nabi dan Rasul pun pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari pihak keluarga. Kayak misalnya Nabi Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu anaknya membangkang, anaknya durhaka. Ada istrinya Nabi Lut juga sama membangkang. Jadi semua manusia udah pasti ada ujian dan cobaan. Akan tetapi dalam konteks ini menurut saya Anda tidak pantas menyebut nama Haji Rhoma Irama dalam konteks dakwah untuk mengumpamakan perumpamaan hal-hal yang negatif. Mungkin Anda belum pernah mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekarang Anda mendapatkan ujian. Netizen akan menyerang Anda. Waduh. Jadi gimana nih, siapa nih pendukung Rhoma Irama, siapa pendukung Umi Laila? Menurut gue ya, kalau pendapat gue sih fair-fair aja perumpamaannya. Ya, tapi nggak tahu itu blunder atau tidak disebut nama. Nah, masalahnya tadi dia menyebutkan perumpamaan Nabi tadi kan. Apakah Nabi bakal marah kamu buat perumpamaan seperti itu? Kan enggak ya. Kan itu bisa jadi bahan pelajaran kita sebenarnya ya. Tapi ya kita balik lagi dari sisi individunya sendiri. Kalian mau ngelihat dari sisi ceramah itu jelek atau dari sisi ceramah itu bagus? Itu sebenarnya balik lagi ke individunya sih. Balik lagi ke individunya. Cuma kalau kita lihat sih banyak orang yang ngira gak etis lah ya menyebut nama Rhoma Irama. Nah, ini salah satu contoh komentarnya. Mohon didengarkan sampai selesai ya ceramah Umi Laila. Kalau kita dengerin sampai selesai 3 jam, ya itu kan cuma sebagai perumpamaan ya. Dan nggak bener-bener 3 jam itu ngebahas Rhoma Irama itu enggak gitu kan. Cuma satu kalimat itu aja gitu ya. Nah, ini dibales nih. Nggak perlu bang, karena intinya permasalahannya yang sampai viral itu penyebutan nama. Jadi potongan yang menyebutkan nama udah poinnya. Nggak mau dia nonton fullnya. Kayaknya kamu harus nonton full deh. Biar kagak emosi ya. Next. Yang ada ojo narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi terkait tentang Pak Haji wabarakatuh. Rhoma Irama dan Umi Laila ini, konon katanya Umi Laila ini menghina Pak Haji Rhoma Irama. Sampai-sampai anaknya Pak Haji Rhoma Irama itu membuat status, entah IG, entah status apa ya. Oh, iya ya. Ini kayaknya sih Facebook sih. Ini Facebook ya. Debbie FE menanggapi tausiah seorang ustazah di Jawa Tengah yang menghina papa dan adik saya dalam ceramahnya. Saya pribadi berterima kasih karena dengan demikian ustazah ini sudah memberikan pahala yang besar untuk orang tua dan adik saya. Malah, apa yang dia lakukan itu sesungguhnya merugikan dirinya sendiri. Selain menambah dosanya sendiri, dia juga jadi dibalas hujatan dari para pencinta keluarga saya. Sangat disayangkan jika seorang ustazah tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk para jemaahnya, tapi ya itu urusan dia sama sang kahlik. Setahu saya, Allah tidak akan memaafkan dosa orang yang menghina kalau yang dihina belum memberi maaf. Jadi semua terserah yang bersangkutan, ada itikat baik untuk minta maaf atau tidak, ya itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mah nggak pusing yang beginian sakarepmu Bu Ustazah. Ya, ini kelihatan banget dari postingan Debbie FE ataupun anaknya Rhoma Irama, dia tidak terima ya bahwasannya keluarganya dijadikan perumpamaan oleh seorang ustazah. Oke, lanjut. Ketika papa dan adiknya merasa dihina oleh Umi Laila. Nah, ketika saya searching, krocek-krocek dakwahnya Umi Laila seperti apa sih? Kebetulan saya adalah orang yang juga menggemari Umi Laila, cantik, luar biasa, muda, dan membawakan dakwah Islam luar biasa. Bagus kan? Ya. Dan juga saya adalah orang yang sangat mencintai Pak Haji Rhoma Irama. Beliau bukan hanya sekedar penyanyi dangdut atau aktor, beliau juga adalah pendakwah. Melalui musik beliau berdakwah, mengingatkan umat Islam untuk selalu di jalan Allah. Nah, jadi ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa Umi Laila menghina Pak Haji Rhoma Irama, saya cari videonya. Ternyata di situ Umi Laila mengatakan bahwa ada orang yang gembar-gembor menyampaikan jangan narkoba, tahu-tahu anaknya kena narkoba dan disebutkan namanya siapa? Pak Haji Rhoma Irama atau Rhoma Irama.
Nah, kata dia. Nah, apakah itu Enggak penghinaan? sih. Mari kita bahas. Nah, yang saya Apa tuh? lihat adalah Umi Laila itu memberikan informasi kepada jemaahnya, ada orang seperti yang diceritakan, dan itu adalah informasi yang sudah diketahui publik. Dan saya tidak mendengarkan lagi ada tambahan kata. Contoh kayak, oh dia gagal, oh apaan sih dia, atau gimana sih Nggak dia. ada. Tidak ada tendensiusnya Umi Laila kepada Pak Haji Nah. Roma Irama. Jadi saya boleh katakan ini tidak termasuk penghinaan sih. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menginformasikan kepada kita bahwa Nabi Nuh saja sebagai seorang nabi, itu anaknya sendiri Iya, durhaka. dijadiin perumpamaan nggak Nah, masalah. bukan berarti Allah sedang menghinakan Nabi Nuh, mengatakan Nabi Nuh gagal sebagai seorang ayah. Tapi hak keluarga itu maksudnya. tersinggung mungkin saja karena gini, suul adabnya Jelasin, mungkin Mbak. menurut netizen pro keluarganya Pak Haji Roma Irama mungkin saja karena Umi Laila sebagai seorang ustazah itu menyebutkan nama, seolah-olah mengingatkan kembali apa yang terjadi gitu, mengulang-ulang sebuah peristiwa yang seharusnya tidak perlu diulang-ulang. Mungkin begitu kali ya, karena beliau seorang ustazah. Nah, memang dalam Al-Quran sendiri ketika Allah mention orang-orang yang tidak disukai oleh Allah seperti Fir'aun, Samiri, Qorun, orang-orang yang berbuat salah seperti Abu Lahab, itu tidak menyebutkan nama tetapi menyebutkan gelar sebagai contoh gitu. Mungkin gitu kali yang dianggap suul adab dari Umi Laila, walaupun saya sendiri tidak mengatakan itu suul adab. Justru yang saya lihat Umi Laila ini sangat ngefans Iya, berat bener. sama Pak Haji Roma Fans Irama. berat dia. Bahkan beliau sering sekali menyanyikan lagu yang dibuat oleh Pak Haji Roma Irama. Yang saya lihat tuh ibarat kata seorang yang sangat ngefans dan kebetulan dia adalah ustazah, memberikan contoh dari orang yang dia sangat hormati dan fans kan tuh. Itu siapa? Pak Haji Roma Irama. Karena kita kalau suka sama seseorang aktor aktris, kita sebut-sebut tuh namanya kayak Sarukan itu gini loh. Lah tiba-tiba kita dikatakan menista gitu. Jadi udahlah, jangan berlarut-larut pro Pak Haji dan pro Umi Laila bersatu Iya, aja. sebenarnya inti permasalahannya ini apa? Ya netizen sendiri gitu yang mengungkit-ungkit kata-kata potongan tersebut. Dipotong saja kalimat itu sampai Umi Laila klarifikasi nih ya. Ning, aku baru tahu ada apa ya? Kok akhir-akhir ini viral berita tentangmu? Dibales, enggih mas, video kulo dipotong-potong, mboten nopo-nopo. Maaf ya kulo yang banyak bicaranya pasti banyak salahnya. Maksudnya dipotong-potong, mboten nopo-nopo itu video yang dipotong-potong. Saya nggak apa-apa loh gitu ya, nggak masalah. Padahal ya balik lagi kata ibu tadi, video yang dibahas sebenarnya bukan masalah Roma Iramanya, bukan. Itu dia cuma memberikan contoh saja. Cuma mungkin banyak fans dari Roma Irama yang gak terima. Dan anaknya Roma Irama makin memanaskan suasana. Ya, jadilah bahan peperangan netizen. Masalahnya itu netizen sebenarnya. Ya, nggak ada masalahnya, ini cuma diperbesar netizen saja. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa nih Pak? Der. Netizen, ingat ya, jangan pernah menghujat Neng Laila yang bicara fakta. Ya, ingat, Roma Irama pernah memfitnah Bapak Jokowi dan almarhum ibunya. Kalian bilang biasa-biasa saja. Sekarang Neng Laila bicara fakta, anaknya Roma Irama pemakai narkoba, Anda ingin menghujatnya. Di mana jiwa dan akal sehat Anda? Ya? Neng Laila tenang saja. Kami orang-orang NU akan membela Anda. NU. Karena generasi-generasi NU butuh ya, generasi-generasi muda yang berani jujur, berani bicara fakta apa adanya. Ingat itu ya. Semua kiai-kiai muda untuk NU bicara fakta, berani, jangan pernah takut ya. Ingat itu. Oke, salam moncong putih dari Kiai NU. Mantap. Si paling NU ya. Nah, ini nggak terima gitu ya. Dan ada komen netizen yang bikin dia memanas lagi. Dia bilang seperti ini. Komen di atas ini. Fakta emang fakta, tapi akhlak diutamakan. Sebagai seorang penceramah, contoh yang baik-baik. Salam akal sehat, Bung. Oke, saya jawab, Bang. Kalau Anda bicara tentang akhlak, apakah Roma Irama punya akhlak yang baik? Waduh. Sekarang saya tanya. Ya. Nah, oke. Seorang penceramah besar Roma Irama, cara berminta maafnya seperti itu. Seakan-akan tidak ada penyesalan sambil tersenyum.
Oh iya benar. Kalau dia punya akhlak yang baik, Rhoma Irama akan datang langsung untuk mencari permaafan. Kalau dia sudah meninggal, ibunya Bapak Jokowi akan datang ke makamnya dan bersujud untuk meminta maaf. Itu baru namanya penceramah akhlak yang baik. Oke, salam mancong putih, derek Kiai Enu. Mantap. Iya juga sih, kan yang difitnah ibunya Jokowi, minta maafnya ke ibu Jokowi. Ya juga ya. Ya benar sih, benar. Ya tapi balik lagi ke kalian pendukung siapa ya? Di sini gua nggak menjelekkan apa-apa, cuma di video ini gua hanya ngebahas tentang awal mula perseteruan antara netizen terjadi ya. Jadi kalian dukung siapa? Rhoma Irama atau dukung Umi Laila? Seperti biasa kita bakal bacain 3 top komen dari konten sebelumnya. Komen teratas bakal kita bacain. Di sini konten yang ngebahas Dr. Untung Cahyono. Ini sama-sama Ustadz lagi ya. Sesama Ustadz ya. Oke, kita lihat. @azalbianca 2325. Polisi tangkap Khohtib provokator Dr. Untung. Waduh, kagak ikut-ikutan ya. Next. Dari @anggitiar579. Anies memang menjijikan dan memalukan, bikin para khatib jadi sesat. Keracunan begini, kalau bener dia cinta umat muslim, pasti dia mau jadi jadi capresnya PS demi keutuhan suara muslim. Tapi dia itu ambisius dan serakah, juga sombong dan tidak tahu diri. Aduh, ini kenapa komennya kayak begini sih? Kan saya yang serem ya. Next. @userqp5dg3ze2o. Tangkap dan dimasukkan penjara Khohtib yang tidak layak menjadi contoh. Ini komentarnya rada-rada serem ya. BTW thank you banget buat 1040 komentar yang masuk. Ya, saya nggak bisa respon karena konten kalian sangat membahayakan saya ya. Makasih banget ya buat teman-teman yang sudah meramaikan channel ini. Thank you banget yang sudah menonton konten saya. Dan di sini saya minta maaf teman-teman kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang menyinggung teman-teman semua di konten-konten saya ini. Saya minta maaf. Dan saya di sini Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan info viral dari channel ini. Dan please jangan kemakan hoax ya. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.